Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soal penundaan pemilu, Bamsud mengatakan bahwa MPR tergantung kehendak pimpinan parpol. Kalau kita perhatikan, kalimat ini menunjukkan bahwa dirinya tidak punya tanggung jawab apa-apa, seakan-akan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa soal pemilu ditunda atau tidak, seakan-akan ketua MPR ini tidak punya kepentingan. Terserah saja dinamika yang ada. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita sayangkan. Sebagai seorang ketua MPR, mestinya dia punya satu komitmen terhadap konstitusi. Tetapi bagaimana sesungguhnya? Mari kita lihat beritanya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo, mengatakan saat ini lembaganya taat pada konstitusi, menyatakan bahwa pemilihan umum digelar setiap 5 tahun sekali. Adapun ditunda atau tidaknya pemilu 2024, MPR tergantung kepada putusan pimpinan partai politik. Susatyo mengatakan MPR sangat tergantung kepada apa yang menjadi kehendak para pimpinan partai politik. Jadi kadang orang salah mengartikan kami pimpinan MPR, kita tidak punya kekuasaan apa-apa sesungguhnya, ujar Bamsud kepada wartawan Jumat 17 Maret malam. Apakah benar seorang ataupun MPR tidak memiliki kekuasaan apa-apa? Nah, mungkin secara konstitusi, legalitas bisa jadi iya, tetapi apakah suara seorang ketua MPR atau MPR itu sendiri soal penundaan pemilu harus betul-betul hanya seperti itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Mengapa seorang ketua MPR mengatakan itu? Ya, kita tidak punya kekuasaan apa-apa sesungguhnya. Lalu untuk apa di sana kan? Itu pertanyaan sederhananya. Lalu kalau tidak punya kekuasaan apa-apa, kenapa sebelumnya juga menyerukan hal-hal yang justru bertentangan sebenarnya dengan aspirasi sebagian besar masyarakat bahwa pemilu harus dilaksanakan tepat waktu. Nah, mengapa Bambang Susatyo mengatakan itu? Sebelumnya, pakar hukum tata negara Yusril Izzah Mahendra menjawab pertanyaan terkait hubungan antara gugatan terhadap sistem proporsional dengan penundaan pemilu 2024. Menurut Yusril, penundaan pemilu 2024 tak dapat terjadi lewat putusan MK. Misal, lembaga tersebut menetapkan sistem proporsional tertutup. Yusril mengatakan, saya menganggap bahwa lembaga yang berwenang untuk menunda pemilu hanya MPR, bukan MA. MK pun tidak dapat menunda pemilu 2024 karena MK mengadili sengketa pemilu, bukan memutuskan pemilu ditunda atau tidak. Ya, kata Yusril. Kemudian, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup akan berdampak langsung kepada persiapan KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Apakah hal tersebut dapat menjadi landasan penundaan pemilu 2024? Yusril menjawab, belum bisa membayangkan kalau sampai pemilu ditunda, bukan kewenangan KPU. KPU itu melaksanakan pemilu dan itu ada perintah konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu perintah dari Undang-Undang 45 yang sebenarnya tidak bisa ditunda oleh KPU. Jadi anggapan Yusril justru MPR lah yang menjadi penentu ditunda atau tidak. Lalu kemudian Bamsud menjawab bahwa bukan MPR tetapi ketua-ketua parpol. Lalu siapa sesungguhnya ketua-ketua parpol itu sehingga bisa menentukan pemilu ditunda atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang begitu menggelitik kita semua. Oleh karena itu, sangat relevan kalau kemudian Anies Baswedan mengatakan bahwa inilah saatnya rakyat untuk menunjukkan sikap. Ini kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap, katanya. Seperti dilansir Republika, ketika bakal calon presiden RI Anies Baswedan mengajak seluruh simpatisan di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, terus mengawal kelancaran jalannya setiap agenda persiapan hingga pelaksanaan pemilu 2024. Ia meminta agar pemilu disongsong dengan penuh harapan. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan sepintas, tentu saja ini menunjukkan ada sebuah upaya ataupun sikap lepas tangan. Pada saat yang sama, hukum tata negara memberikan opini bahwa yang bisa menentukan lanjut atau tunda pemilu 2024 adalah MPR. Namun pada saat yang sama, MPR mengatakan
itu ada di dalam ketua umum partai politik. Apakah ini adalah sesuatu cara yang digunakan untuk membuat masyarakat bingung, ataukah ini memang menunjukkan karakter seorang pemimpin yang tidak tahu bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai konstitusi yang dibangunnya sendiri, atau justru ini adalah bagian dari cara untuk memuluskan agenda menunda pemilu? Kita tidak tahu, tapi nanti waktu akan memberikan jawaban yang sesungguhnya. Yang pasti, kita semua tentu berharap semua elemen bangsa dapat berkomitmen bahwa sesungguhnya yang harus dilakukan adalah pemilu tepat pada waktunya. Tidak perlu ditunda, tidak perlu ada kajian ataupun argumen-argumen lainnya yang sesungguhnya sangat tidak mampu berhadapan dengan rasionalitas dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki pemilu berjalan dengan baik, lancar, bahagia, dan menggembirakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.